5, 4, 3, 2, 1. Bersamaan dengan suara bel tanda berakhirnya pertandingan yang menggema di gedung basket Senayan, Jakarta, puluhan penonton langsung masuk lapangan. Sebagian besar penonton yang masuk ke lapangan itu adalah supporter tim basket cewek SMA Altavia yang baru memastikan diri sebagai yang terbaik dalam turnamen bola basket antar SMA se-Jawa Bali setelah di final berhasil mengalahkan juara tahun lalu SM Ardira Jakarta dengan skor yang sangat tipis 77-76. Kubu SMA Altavia pantas bergembira. Kemenangan ini diperoleh dengan perjuangan berat dan merupakan prestasi tertinggi tim basket SMA Altavia setelah tahun sebelumnya hanya bisa bertahan hingga babak semifinal. Prestasi tim basket cewek ini jauh lebih baik dari tim cowoknya yang bahkan udah keok di babak penyisihan grup. Vira. Panggilan itu terdengar di antara riuh kegembiraan tim SMA Altavia dan para supporternya. Namun yang dielu-elukan itu milik salah satu pemain SMA Altavia yang malam ini jadi bintang lapangan dengan menyumbang angka terbanyak bagi kemenangan timnya. Walau tubuhnya agak kurus dengan tinggi sekitar 170 cm, Vira mampu bersaing melawan pemain-pemain SMA lain yang badannya lebih gede. Selama turnamen, dialah bintang SMA Altavia sekaligus calon pemain terbaik atau lebih ngetop disebut Most Valuable Player atau MVP dan top scorer di turnamen ini. Ternyata kekhawatiran lo gak terbukti kan? Ujar Stella, teman setim Vira. Iya, jawab Vira pendek. Berarti lo kalah taruhan. Gue tahu. Sampai di Bandung, lo dan yang lain boleh dugem sepuasnya. Gue yang bayarin, sahut Vira sambil mengelap keringatnya untuk yang kesekian kalinya. Haruslah, dan kayaknya gak cukup itu aja. Maksud lo? Lo kan bakal terpilih jadi MVP dan top scorer, jadi pasti dapat duit tambahan. Parfum gue habis nih, dan gue pengen nyoba pakai Calvin Klein, soalnya belum pernah. Dasar matre lo. Stella cuma nyengir. Halah, sekali-sekali bagi-bagi rezeki kenapa sih non? Cuman buat gue kok. Nggak bakal gue kasih tahu ke yang lain, oke? Ya ntar deh. Hari Senin. Ya, hari ini emang hari Senin. Hari yang jadi awal kegiatan rutin sehari-hari, termasuk awal sekolah. Hari yang paling dibenci sebagian anak sekolah, nggak terkecuali Vira. Vira malas banget bangun sepagi ini. Apalagi dia baru tidur jam 2 pagi sehabis clubbing di Fire. Kenapa sih harus ada hari Senin? Kenapa harus ada upacara bendera yang bikin setiap siswa harus datang lebih pagi dari biasanya? Mau gak mau, semua siswa harus datang lebih pagi, kalau enggak ingin terpaksa ikut upacara bendera dari luar pagar sekolah. Soalnya kalau terlambat, selanjutnya bisa ditebak. Mereka harus berhadapan dengan guru BP, dicatat nama dan kelasnya, dan diperingati untuk gak terlambat lagi. Atau hukuman yang lebih berat bakal menanti. Dan kalau saja hari Senin ini gak ada ulangan matematika, Vira lebih memilih bolos. Ulangan matematika, jam pertama lagi. Kenapa sih harus ada pelajaran yang bikin kepala pusing seperti matematika, fisika, dan kawan-kawannya?
Mana Vira nggak belajar tadi malam lagi? Iyalah, mana sempat dibelajar kalau dari pagi udah ngelayap bareng temen-temennya dan baru pulang jam 2 dini hari. Suara HP Vira yang entah berada di mana membuatnya lebih membuka mata. Vira berhasil menemukan HP-nya yang ternyata berada di bawah bantal. Hanya beberapa detik sebelum dirinya berhenti dan masuk mailbox. Halo? Jawab Vira yang masih setengah sadar. Iya, lu udah mandi? Iya, ntar gue jemput lo. Tunggu aja. Katanya dengan suara mengantuk lalu mengakhiri teleponnya. Vira melihat jam yang tertera di layar HP-nya. Jam 5:30 lewat. Dia harus cepat-cepat mandi kalau nggak mau terlambat sampai sekolah. Belum lagi melewati jalan-jalan di Bandung yang makin lama makin macet di pagi hari. Semalam kamu pulang jam berapa? Tanya Mama Vira saat anaknya itu duduk di meja makan, memakan sandwich yang udah tersedia di situ. Jam 12 juga udah pulang kok, Ma. Jawab Vira. Jangan bohong. Jam 1 Mama bangun. Kamu belum pulang. Kamu kemana aja sih? Untung papamu sedang di luar kota. Kalau sampai papamu tahu, kamu pasti kena marah. Vira diam mendengar ucapan mamanya. Terus, kenapa HP kamu dimatiin waktu Mama telepon? Baterainya habis, Ma. Baru tadi pagi di charge. HP yang satu lagi? Nggak dibawa. Mamanya hanya geleng-geleng sambil menatap Vira dengan tatapan nggak setuju atas apa yang dilakukan anaknya. Clubbing hampir tiap malam sampai pagi. Dia emang gak setuju, tapi juga gak bisa menegur Vira terlalu keras. Takut Vira marah lalu ngambek. Maklum, Vira anak sematawayang yang lahir setelah 3 tahun perkawinan mereka. Karena itu, Vira sangat dimanja sejak kecil, terutama oleh mamanya. Segala keinginannya selalu dituruti. Papanya baru bersikap agak keras saat Vira mulai menginjak remaja. Mungkin papanya takut Vira akan terbawa ke pergaulan yang salah di masa remajanya. Mama kok ngeliatin Vira kayak gitu sih? Tanya Vira. Enggak, Mama cuma pengen kamu mengurangi kegiatan di luar sekolah. Jangan sering-sering keluar, apalagi keluar malam. Mama, apa Mama pengen Vira di rumah terus pulang sekolah atau pas libur? Vira bisa jamuran, Mah. Maksud Mama bukan begitu. Mama cuma minta agar kamu jangan terlalu sering keluar rumah hanya untuk main. Apalagi kalau ada papa. Mama dan papa takut itu akan mengganggu sekolah kamu. Soal itu jangan khawatir ya, Mah. Sekolah Vira baik-baik aja kok. Vira jamin, Vira pasti selalu naik kelas dan lulus. Lalu kuliah di perguruan tinggi. Tenang aja deh. Jawab Vira sok yakin, padahal hatinya saat ini gak seyakin ucapannya. Saat ini cuma satu yang ada dalam pikiran Vira. Gimana nasib gue saat ulangan matematika? SMA Altavia adalah SMA swasta paling favorit di Bandung. Sekolah yang mempunyai gedung megah 3 lantai itu jadi incaran para lulusan SMP yang gak keterima di SMA negeri. Banyak juga muridnya yang langsung memilih bersekolah di sini daripada masuk ke SMA negeri. Fasilitas SMA Altavia termasuk yang terlengkap di Bandung.
Selain ruang kelas yang nyaman dilengkapi AC dan lift sebagai pengganti tangga di setiap lantai, tersedia juga berbagai macam laboratorium dan alat penunjang kegiatan belajar lainnya, mulai dari lab fisika, biologi, kimia, sampai lab komputer lengkap dengan internetnya. Jangan ditanya fasilitas lain seperti perpustakaan yang modern, ruang olahraga berperalatan lengkap mirip tempat fitness kecil, juga ruang kesenian merangkap teater. Bahkan SMA Altavia punya gedung serbaguna besar, juga gedung olahraga kecil untuk berbagai kegiatan olahraga. Karena fasilitas mewah dan lengkap, itulah bayaran untuk sekolah di sini ngajubileh mahalnya. Uang masuknya saja puluhan juta, belum lagi SPP setiap bulannya yang bisa untuk bayar SPP di sekolah negeri selama setahun. Karena mahalnya, cuma kalangan tertentu yang bisa bersekolah di sini. Misalnya anak-anak orang kaya, anak pengusaha, ataupun anak pejabat. Salah satu di antara mereka adalah Safira Priscilla atau biasa dipanggil Vira. Status Vira sebagai anak direktur cabang Bank Sentral Buana, salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, memudahkannya masuk ke SMA Altavia dan diterima dalam pergaulan di sana. Bahkan sekarang Vira termasuk salah satu top girl di SMA Altavia. Statusnya yang ketua geng cewek The Roses atau yang merupakan bunga favorit Vira, atlet basket andalan sekolah, dan pengurus OSIS bidang olahraga membuatnya jadi salah satu orang paling berpengaruh, paling enggak di kalangan cewek-cewek SMA Altavia. Belum lagi kedekatannya dengan Robi, anak kelas 3 IPA 2 dan putra ketua yayasan yang menaungi SMA Altavia, membuat Vira seakan jadi ratu di sini. Seperti juga hari ini, begitu turun dari ISO 307 yang baru diperolehnya sebulan lalu sebagai hadiah ulang tahun, Vira disambut anggota The Roses lainnya, yaitu Stella, Diana, dan Lisa. Ditambah dengan Amel yang tadi menumpang mobilnya. Lengkap deh seluruh anggota The Roses sekarang. Kecuali Vira dan Amel yang satu kelas di 2 IPA 1, yang lain beda kelas. Stella dan Lisa di kelas 2 IPS 2, serta Diana di kelas 2 IPS 3. Kenapa, Vi? Tanya Stella melihat wajah Vira yang suntuk banget. Ada ulangan matematika jam pertama, gue belum belajar nih. Mana masih ngantuk banget, jawab Vira. Gue kirain ada apa. Lo sih kemarin semangat banget goyangnya, jadi kecapean sendiri deh, sahut Stella. Habis musiknya asik sih, pas banget buat goyang. Tapi akibatnya sekarang udah, gak usah dipikirin, potong Diana. Guru matematika di kelas lo Pak Bahrudin kan? Dia sih gampang, asal lo deketin dia, nilai matematika ntar di rapor gak bakal merah deh. Lanjutnya, deketin gimana maksudnya? Tanya Vira. Masa lo gak tahu? Atau pura-pura? Diana malah balik bertanya. Gue bener-bener gak tahu. Lo tahu Mel? Amel hanya mengangkat bahu. Vira menatap Diana dengan pandangan menyelidik. Jadi maksud lo, gumam Vira. Pak Bahrudin kan cowok juga, Vi. Tukas Diana. Ya ampun, Diana. Ogah. Kenapa? Kan demi nilai matematika lo juga.
Ya, tapi kalau sampai ngedeketin Pak Bahrudin demi nilai matematika, gue bisa dipotong hidup-hidup sama Robi. Halah, Vi paling cuma dipegang-pegang sama Pak Bahrudin yang udah STW itu. Tiba-tiba Vira menatap tajam ke arah Diana. Lo kok tahu banyak sih soal Pak Bahrudin? Jangan-jangan lo... Diana cuma nyengir. Halah, emang dasar lo aja yang ganjen, sambung Vira. Udah, gak usah dibahas lagi. Lisa yang dari tadi diangkut nyambung juga akhirnya. Oke deh, gue ke kelas dulu ya. Ntar istirahat kita ketemuan di kantin. Yuk Mel. Ira segera menggamit tangan Amel, lalu beranjak menuju kelas mereka.